Apa yang harus dibanggakan? Karena di situ juga nggak ada tempat pariwisatanya. Informasi yang cukup menarik ya, dan bahkan cukup ramai diperbincangkan saat ini adalah terkait dengan telah selesainya dibangun sirkuit ya internasional Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kan bangga ya? Wah bangga, makanya Otak Belang itu mengenakan kacamata agak gelap ini untuk menunjukkan kebanggaan ya, gaya-gaya lah ya kan. Jadi kalau ada negara-negara di dunia yang gaya-gaya dengan ya membanggakan dengan sirkuitnya yang kalau kita lihat ya nggak begitu menarik ya, tapi mereka bangga sekali ya kan. Bahkan kadang-kadang juga mereka merendahkan negara lain, merendahkan bangsa Indonesia. Tapi kali ini ya bangsa Indonesia ya, warga Nusantara dari Sabang sampai Merauke harus berbangga. Ya gaya-gaya dikit bolehlah ya kan. Karena apa? Karena di Indonesia ini sudah ada sirkuit internasional yang begitu megah. Bahkan sirkuit internasional ini diklaim sebagai salah satu sirkuit terbaik di dunia. Bangga kan ya? Wah bangga, kalau Otak Belang itu bangga. Jadi kalau ada warga Nusantara ya yang tidak merasa bangga dengan ya jeripaya Presiden Jokowi membangun sirkuit ini, ya bagi Otak Belang ada sesuatu yang salah dalam diri orang itu, ya kan? Mungkin ada gangguan dalam psikologisnya ya. Jadi warga Nusantara ini harus berbangga karena kita sudah memiliki sirkuit kelas internasional. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan, wah sirkuit Sepang itu lebih bagus, ya kan? Jadi orang Malaysia membangga-banggakan sirkuit Sepang. Bagi Otak Belang itu nggak ada apa-apanya itu sirkuit Sepang itu, ya kan? Apalagi sirkuit itu ya dibangun di atas bekas lahan perkebunan kelapa sawit ya. Jadi nggak ada yang menarik. Meskipun letaknya di dekat Bandara Internasional Kuala Lumpur ya. Tapi apa yang harus dibanggakan? Karena di situ juga nggak ada tempat pariwisatanya. Apa yang mau dipandang? Ya kan? Jadi bagi Otak Belang, warga Nusantara itu harus berbangga. Ya kan? Bahkan seperti yang Otak Belang katakan itu nggak ada apa-apanya lagi dengan Malaysia itu. Apa yang perlu dibanggakan dengan sirkuit Sepang itu? Ya kan? Indonesia sekarang ini harus berbangga. Jadi kemarin itu Otak Belang sempat menonton ya pidato Presiden Joko Widodo ya di salah satu acara partai politik ya. Beliau mengatakan bahwa pada saat acara KTT kemarin itu banyak sekali pemimpin-pemimpin negara, kepala-kepala negara di dunia itu yang tiba-tiba mendatangi Pak Presiden Jokowi. Ada apa sebetulnya? Ini suatu kebanggaan loh. Berarti Indonesia itu sudah tergolong negara maju. Ya kan? Jadi kita jangan merasa takut lagi, merasa terjajah ya. Bahkan beliau mengatakan mungkin karena Indonesia ini lama dijajah oleh bangsa lain ya, hampir 350 tahun, jadi sikap rasa ketakutan itu masih ada. Bahkan lihat turis aja kayak seperti apa gitu ya. Makanya Pak Presiden Jokowi mengatakan ya silangkan sikap-sikap seperti itu ya. Jadi sikap-sikap yang takut itu harus dihilangkan. Jadi kita harus berbangga bahwa bangsa ini adalah bangsa besar. Apalagi dengan adanya sirkuit Mandalika itu yang memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Yang mungkin tidak dimiliki sirkuit di negara lain di dunia. Makanya sirkuit ini diklaim sebagai salah satu sirkuit di dunia yang memiliki
kelebihan yang sangat luar biasa. Jadi kalau Otabliang katakan bahwa sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini terletak di daerah pariwisata. Bahkan ya, daerah penyangga Lombok Tengah itu adalah daerah pariwisata yang sangat mendunia. Ya, kita sebut saja ya, lokasi sirkuit itu terletak dekat dengan Labuan Bajo. Nah, Labuan Bajo itu surganya pariwisata dunia. Bahkan ya, dia sudah ditetapkan menjadi 10 destinasi super premium di Indonesia. Ini sangat luar biasa kan? Dan juga dekat dengan Bali. Siapa yang nggak kenal Bali? Jadi letak sirkuit Mandalika ini terletak ya di dekat objek-objek wisata, daerah-daerah pariwisata yang tentu memanjakan mata para pengunjung. Jadi orang itu bukan hanya datang nonton ya balap ya, nonton MotoGP, tapi mereka juga itu datang untuk melihat keindahan alam. Bahkan mungkin mereka bisa ke Labuan Bajo, bisa ke Bali, dan juga mungkin bisa ke daerah-daerah lain di Indonesia yang mereka inginkan. Jadi inilah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Makanya Otabliang itu hari ini ya agak gaya dikit lah ya kan. Jadi apa yang membuat ya sirkuit Mandalika itu menjadi unggul, menjadi unik, bahkan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, ya kan? Berbeda dengan sirkuit Sepang tadi itu. Jadi sirkuit ini itu berada di sebuah pulau yang pulau itu dikelilingi oleh lautan. Pemandangan yang begitu indah, mempesona, ya kan? Gadis cantik tempatnya. Jadi kalau warga dari seluruh dunia, para penonton mancanegara datang ke sana, nggak rugi. Kenapa? Karena pemandangannya indah banget. Jadi orang itu nggak hanya datang menonton ya para pembalap, tapi mereka juga bisa menyaksikan yang melihat view yang indah, pemandangan yang indah di lokasi balapan itu. Karena dia berada di dekat laut, ya kan? Jadi sungguh indah. Jadi kalau Malaysia membangga-banggakan sirkuit Sepang itu, bagi Otabliang itu udah gak ada apa-apanya ya. Dan gak mungkin lah ya, masa bangsa Indonesia ini, Nusantara ini dibandingkan dengan Malaysia. Ya ini bukan untuk merendahkannya, tapi gak mungkin lah ya. Jadi masa dibandingkan dengan Malaysia? Malaysia itu kan penduduknya hanya 32 juta. Ya, Anda bisa bayangkan kira-kira penduduk di provinsi mana ya jumlahnya 32 juta. Ya itulah jumlah penduduk di Malaysia itu. Dan juga luas wilayahnya kecil sekali. Beda dengan Indonesia ini sangat luas. Jadi nggak mungkin bisa dibandingkan atau ya harus dibandingkan dengan Malaysia itu. Nggak mungkin ya kan. Jadi Indonesia ini negara besar. Jumlah penduduknya aja 270 juta lebih. Malaysia cuma 32 juta ya kan. Itu data terakhir yang Otabliang lihat ya. Belum lagi luas wilayahnya. Jadi nggak mungkin harus dibandingkan dengan Malaysia itu. Ditambah lagi dengan kebanggaan Indonesia tadi itu sudah memiliki sirkuit kelas internasional. Jadi letaknya di tempat pariwisata. Dan juga daerah penyangga sekitar lokasi sirkuit itu juga. Itu merupakan daerah pariwisata. Ada Labuan Bajo, surganya pariwisata dunia. Ada juga Bali. Sangat luar biasa kan? Luar biasa ya. Jadi inilah yang membuat kita bangga. Ya kan, kita gaya-gaya dikit kan ya. Lalu kelebihan yang kedua itu, coba Anda bayangkan, itu aspalnya saja itu didatangkan dari Inggris. Coba Anda bayangkan, didatangkan dari Inggris dengan spesifikasi aspal yang sangat baik. Ini karena apa? Ini supaya bisa mengamankan para pembalap. Jadi aspal ini sangat berfungsi sekali ketika terjadinya hujan. Ya. Jadi para pembalap itu tidak mudah tergelincir. Jadi begitu dia balap, tiba-tiba hujan kan ya. Jadi dia nggak tergelincir karena
kualitas aspalnya itu sangat top ya. Kualitas top karena didatangkan dari Inggris. Jadi kita harus bangga, ya kan? Bangga. Masa nggak bangga? Jadi kalau ada orang yang pernah lahir di Indonesia, lalu mereka sekarang tinggal di luar negeri, mungkin suaminya orang sana atau istrinya orang sana, ya kan, tinggal di luar negeri, lalu mereka membanggakan negara itu. Itu namanya ya maling kundang ya. Jadi itu namanya maling kundang ya. Lupa daratan. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Nusantara. Jadi marilah kita bangga dengan Nusantara ini. Karena Nusantara ini adalah bangsa besar, ya kan, dengan memiliki keanekaragaman yang sangat luar biasa. Jadi saya Otak Belang berbangga dengan Nusantara, berbangga dengan Indonesia. Apalagi sudah ada sirkuit kelas internasional yang tak kalah dengan sirkuit-sirkuit lainnya di dunia. Oke, ini yang ingin Otak Belang sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang para wisatawan di sirkuit internasional Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anda di sana akan disuguhkan dengan berbagai pemandangan yang sangat indah, yang sangat memanjakan mata Anda. Anda tidak rugi datang ke Indonesia. Indonesia aman bagi siapa saja. Oke, sampai jumpa di program Otak Belang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya. Salam Pancasila. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam Otak Belang ya.